Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, perangkat Kelurahan Gunung Tandara, tokoh masyarakat, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kegiatan presentasi seminar hasil KN 16 Kelurahan Gunung Tandara. Sebelumnya perkenalkan, saya Agung Ruet Menggaran selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi seminar hasil ini. Sebelum kita ke pemaparan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Pertama ada Nabila Nur Sadrina dari Prodi S1 Kebidanan, Senja Maulana dari Prodi BK, Anita Nurrohmah dari Bimbingan Konseling, Eva Nur Latifah dari Bimbingan Konseling, Nisbia Wulandari, serta Malia yang sama-sama dari Bimbingan Konseling. Selanjutnya ada Anissa Nurrahman dari Prodi PGSD, Salsabaila Intan, serta Muhammad Aziz Hidayat dari Prodi S1 Keperawatan, Talia Nuralinda dari S1 Sentra Tasik, serta Malia dari Prodi BK. Baik, tema yang kita angkat dalam penelitian ini adalah upaya meningkatkan pengetahuan dan regulasi emosi siswa kelas 5 melalui bimbingan klasikal dengan cooperative learning. Adapun hal-hal yang melatar belakangi kami dalam melakukan penelitian ini adalah pertama, regulasi emosi penting untuk perkembangan sosial dan emosional dan keberhasilan akademik siswa SD. Yang kedua, banyaknya siswa SD, khususnya SD Bojong Sari, masih kesulitan mengatur emosi seperti mudah tersinggung, menangis, marah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perlunya strategi layanan pendidikan yang menumbuhkan keterampilan kognitif sekaligus sosial emosional. Oleh karena itu, penerapan bimbingan klasikal dengan pendekatan cooperative learning menjadi strategi efektif untuk membantu siswa mengenali, memahami, dan mengelola emosinya secara sehat, sekaligus meningkatkan empati, keterampilan sosial, dan kepercayaan diri. Dari hal-hal yang melatar belakang ini, kita merumuskan rumusan masalah, yaitu bagaimana peran penting bimbingan klasikal berbasis cooperative learning dalam meningkatkan regulasi emosi siswa kelas 5 SD, khususnya di SD Bojong Sari. Baik, selanjutnya tujuan penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Nabila Nur Sadrina. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan penelitian yang barusan telah dipaparkan melalui latar belakang dan juga rumusan masalah. Di sini ada tujuan penelitian yang kami ambil yaitu untuk mengetahui efektivitas bimbingan klasikal dengan pendekatan yang kooperatif, learning dalam meningkatkan pengetahuan dan juga regulasi emosi siswa kelas 5. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya ada landasan teori yang akan disampaikan oleh Saudari Nisbia Wulandari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang landasan teori secara singkat. Yang pertama ada regulasi emosi, terus ada bimbingan klasikal dan cooperative learning gitu ya. Nah, yang pertama itu ada regulasi emosi. Regulasi emosi ini eh, regulasi emosi ini kemampuan siswa gitu dalam mengenali, memahami, eh,
mengenali, memahami, dan mengelola emosi yang muncul pada dirinya maupun orang lain gitu. Nah, terus pada siswa kelas 5 ini, regulasi emosi sangat penting untuk membentuk kemampuan mengendalikan diri, merespons situasi sosial dengan tepat gitu, serta mencegah perilaku impulsif. Dengan pemahaman yang baik tentang emosi, siswa dapat lebih mudah gitu beradaptasi di lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Malia. Terima kasih. Baik, maaf di slide sebelumnya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan dari bimbingan klasikal yang dilakukan. Nah, dalam layanan bimbingan klasikal di sini merupakan sebuah layanan bimbingan konseling yang diberikan secara kolektif kepada seluruh siswa dalam satu kelas, khususnya di kelas 5 tersebut. Nah, terus dalam tujuannya itu pada tujuannya itu kita untuk memberikan sebuah informasi, kemudian untuk menanamkan nilai juga kepada siswa, serta membentuk gitu keterampilan sosial dan emosional pada siswa. Nah, melalui bimbingan klasikal di sini, guru BK ataupun konselor diharapkan untuk bisa dan mampu menyampaikan materi terkait gitu pengetahuan emosi secara pengetahuan emosi serta gimana gitu cara untuk mengatur emosinya secara lebih sistematis dan terstruktur kepada siswa di kelas 5 tersebut. Nah, untuk bagian ketiganya itu kita mengambil eh, cooperative learning. Nah, pada cooperative learning ini adalah sebuah pendekatan gitu. Pendekatan pembelajaran kita kepada siswa berbasis kerjasama antar siswa dalam mencapai kelompok kecil gitu, dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini eh, pada model ini tuh kita mampu untuk mendorong siswa untuk saling berinteraksi, kemudian berdiskusi, dan juga bekerja sama satu sama lain antar siswa. Nah, kemudian dengan cooperative learning di sini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan kognitifnya, tetapi juga diharapkan untuk mampu mengembangkan rasa empati, kemudian keterampilan komunikasi siswa, serta rasa percaya diri juga yang dimiliki oleh siswa. Nah, dalam konteksnya di sini, dalam sebuah konteks regulasi emosi, comparative learning di sini tuh sangat efektif karena siswa bisa belajar gitu untuk mengenali perasaan diri mereka sendiri dan juga orang lain, khususnya teman-teman yang ada di lingkungannya, melalui sebuah interaksi kelompok yang kita lakukan pada metode ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudari Anita Nurrohmah. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitian di sini ada 3 bagian. Ada jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data. Nah, di jenis penelitian ini kita mengambil pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Kenapa studi kasus? Karena kita mau fokus mendalami masalah regulasi emosi di satu kelas yaitu kelas 5 SD. Jadi agar lebih detail aja. Nah, untuk studi penelitiannya, subjek yang terlibat ada kepala sekolah, guru kelas, dan siswa kelas 5 SD Negeri Bojong Sari. Nah, pemilihannya nggak acak, tapi pakai purposive sampling, artinya dipilih sesuai kebutuhan penelitian. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, data dikumpulkan lewat 3 cara. Yang pertama ada wawancara semi terstruktur sama kepala sekolah dan guru buat tahu masalah yang ada dan strategi layanan apa saja
Dan kedua, observasi langsung pas bimbingan klasikal dengan metode cooperative learning tadi. Dan untuk yang terakhir ada dokumentasi kegiatan ketika kita melakukan bimbingan klasikal. Untuk metode penelitian tersebut, saya cukupkan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Yang selanjutnya ada hasil penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Salsabila Nuraini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, untuk hasil penelitian yang telah dilakukan, siswa kelas 5 masih menghadapi kesulitan dalam regulasi emosi seperti mudah tersinggung, menangis, dan marah. Penerapan cooperative learning ini eh, dalam bimbingan klasikal membuat siswa lebih terbuka dan mengenali emosi, melatih empati, komunikasi, dan kepercayaan diri sehingga terciptanya iklim kelas yang sehat dan kondusif. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Inilah poin yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Eva. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan. Yang pertama mungkin terkait bimbingan klasikal efektif sebagai psikoedukasi regulasi emosi. Nah, regulasi emosi itu mungkin tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, namun untuk lebih jelasnya lagi, regulasi emosi merupakan salah satu keterampilan penting yang berpengaruh langsung terhadap perkembangan sosial, yang berarti dalam perkembangan akademik itu ada dalam Saya lanjut. Nah, itu berarti bahwa perkembangan sosial emosional itu dapat mendukung keberhasilan akademik siswa. Itu berarti regulasi emosi itu dapat berpengaruh pada hasil akademik siswa itu sendiri. Itu kenapa? Karena kita memilih regulasi emosi. Karena kita sadar bahwa regulasi emosi itu penting dalam mendukung keberhasilan siswa, terkhusus pada bidang akademiknya. Nah, pada siswa SD kelas 5 di Bojongsari, kami melihat kecenderungan bahwa siswa kelas 5 itu masih kesulitan dalam mengendalikan emosi. Kami mewawancarai kepala sekolah dan juga guru, dan kebetulan memang SD kelas 5 di Bojongsari itu memerlukan adanya terkait regulasi emosi itu sendiri. Kami di kelas juga menerapkan dan mengajak siswa terkait role play, di mana di dalam kelas itu kami ajarkan siswa untuk berperan aktif. Tadi juga sudah dibahas bahwa adanya cooperative learning. Tidak hanya aspek pengetahuannya saja, tapi kerjasamanya juga kami libatkan. Yang pertama, mungkin kami menjelaskan dulu terkait macam-macam regulasi emosi, kemudian juga cara penanganannya seperti apa, kemudian bagaimana sih cara mengelola emosi itu biar terilis lebih baik lagi. Kemudian setelah itu baru kami ajarkan untuk bermain role play untuk menggambarkan situasi saat marah seperti apa, kecewa seperti apa, lalu mengidentifikasi suatu cerita yang memang di dalamnya kami tugaskan harus mencari apa yang membuat seseorang itu marah, kemudian bagaimana cara untuk meredakan kemarahan itu. Kami ajarkan semua itu sehingga siswa sadar bagaimana dampaknya jika tidak bisa mengelola emosi, kemudian juga apa manfaatnya. Nah, di dalamnya kami ajarkan seperti itu. Kemudian, yang kedua tadi sudah dibahas terkait cooperative learning. Kami itu mengajarkan siswa, kita membuat kelompok siswa yang memang nantinya akan mengidentifikasi yang sudah saya jelaskan tadi.
Kemudian yang ketiga ada kombinasi keduanya. Nah, untuk kombinasi keduanya antara bimbingan klasikal dan cooperative learning, di sana kami memang mengacu pada bimbingan klasikal yang konsepnya satu kelas tidak berkelompok. Di dalamnya ada berkelompok, yaitu cooperative learning dan juga bimbingan klasikal. Maka dalam satu kelas ada beberapa kelompok. Itu menjadi kombinasi yang baik dan juga dalam beberapa artikel dijelaskan bahwa dengan bimbingan klasikal dengan menggunakan cooperative learning dapat meningkatkan pemahaman dan juga lebih efektif untuk menyadarkan siswa, terlebih itu di SD, di mana untuk siswa SD memang perlu adanya permainan, di dalamnya perlunya ada penekanan, dan juga tidak hanya edukasi saja yang kita berikan, tapi ada juga permainan yang memang di dalamnya ada pembelajaran. Jadi untuk kesimpulannya mungkin bimbingan klasikal yang dipadukan dengan pendekatan cooperative learning terbukti efektif sebagai sarana psikoedukasi regulasi emosi pada siswa di sekolah dasar. Melalui kegiatan kelas yang terarah, siswa tidak hanya belajar mengenali dan mengelola emosinya, tetapi juga mengembangkan empati, komunikasi, dan juga kepercayaan diri. Dengan adanya kerjasama dalam kelompok, siswa terbiasa mungkin menghargai perbedaan, pendapat temannya, dan nantinya akan terlatih keterampilan sosial yang memang siswa akan sadar akan regulasi yang penting. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa regulasi emosi itu sangat berkaitan dengan aspek akademik. Kalau regulasi emosinya baik, maka hasil dari akademiknya pun akan baik pula. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, kepada rekan-rekan semua, terima kasih telah memaparkan hasil dari penelitian pada kegiatan kuliah kerja nyata kelompok 16 yang bertempat di Kelurahan Gunung Tandala. Adapun kesimpulan yang kita ambil dari kegiatan kali ini adalah bahwasannya bimbingan klasikal dengan pendekatan cooperative learning terbukti efektif dalam membantu siswa kelas 5 SD, khususnya di SD Bojong Sari, dan mampu meningkatkan kemampuan regulasi emosi. Melalui metode ini, siswa menjadi lebih mampu mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat, serta tertatih dalam empati, komunikasi, dan rasa percaya diri. Selain itu, penerapan strategi ini juga mendukung terciptanya iklim kelas yang kondusif, sehingga tidak hanya meningkatkan keterampilan sosial emosional, tetapi juga berdampak positif pada pencapaian akademik siswa. Terima kasih kepada hadirin yang sudah berkenan hadir pada kegiatan seminar hasil pada malam ini. Rupanya sekian yang dapat rekan-rekan kita sampaikan. Saya Agung Royat Munggaran selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan pamit undur diri. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita teliti pada kegiatan yang sudah kita lewati bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.